Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Oke, Ibu lihat-lihat kursinya penuh semua ya. Berarti hari ini pada masuk semua kan? Gak ada yang absen? Oke, masuk semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau mimpin? Oke, Aldi mau mimpin, silakan dipimpin. Oke, baiklah. Di sini hari ini Ibu mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke pembelajaran. Pertemuan terakhir kemarin dari materi Al-Quran Hadis, ada yang masih ingat nggak kita membahas tentang materi apa? Ya, kita membahas materi mengenai idhar dan ikhfa, di mana idhar merupakan hukum bacaan tajwid yang dibaca dengan jelas, sedangkan ikhfa dengan samar-samar. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan, yaitu hukum bacaan idgham dan hukum bacaan iqlab. Oke, sebelumnya silakan teman-teman buka buku paket di halaman 73 ya. Udah ada bukunya semua kan masing-masing? Ya, kalau yang nggak ada bukunya silakan teman sebelahnya untuk berbagi ya. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah, dari yang teman-teman sudah baca, idgham itu apa sih? Apa ayo? Jadi hukum bacaan idgham itu dalam arti bahasa, idgham itu memiliki arti memasukkan. Nah, artinya memasukkan apa? Jadi hukum bacaan idgham itu merupakan memasukkan, memadukan atau meleburkan huruf mati ke dalam huruf hidup. Dan seakan-akan terdapat tanda tajwid di dalam bacaan itu. Nah, huruf idgham itu ada apa aja? Huruf idgham itu ada 6. Dan 6 itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada idgham bigunah. Dan idgham bila gunah. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah, yang pertama kita bahas mengenai hukum bacaan idgham dulu. Nah, idgham itu memiliki arti memasukkan. Memasukkan apa maksudnya? Yaitu memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya. Jadi seolah-olah akan terdapat tanda tajwid di dalam bacaan itu sendiri gitu. Nah, idgham biguna itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu idgham hukum bacaan idgham itu dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama idgham bigunah. Nah, idgham bigunah ini merupakan hukum bacaan idgham yang dibaca dengan dengung. Nah, huruf idgham bigunah itu ada apa aja? Yang pertama ada huruf ya. Kemudian ada huruf nun, ada huruf mim, ada huruf wawu. Dan biasanya huruf bacaan ini kan ada 4 tuh. Biasanya dikenal dengan yanmu. Ya, nun, mim, wawu gitu. Jadi kalau idgham biguna itu dibacanya dengan dengung. Nah, contoh bacaannya apa nih dari idgham biguna?
Yang pertama ada Nah, kelihatan ya teman-teman? Mim masad. Jadi bacanya bukan min masad, bukan, tetapi mim masad. Jadi seolah-olah ada tanda tajwidnya di dalam huruf mim ini. Karena ada huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yaitu mim. Gitu. Nah, terus yang kedua yaitu hukum bacaan idgham bila gunah. Nah, kalau tadi hukum huruf dari idgham bigunah itu ada 4 yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Sekarang yang huruf dari idgham bila gunah itu ada 2 yaitu huruf lam dan ro. Iya, betul. Ada lam dan ro. Bedanya apa antara bacaan idgham bigunah dan idgham bila gunah? Kalau di idgham bigunah dibacanya dengan dengung, kalau idgham bila gunah bacanya tanpa dengung. Jadi dibacanya jelas. Hampir sama kayak idhar, tetapi kalau bedanya idgham bila gunah ini nanti bacaannya dileburkan gitu, dileburkan ke huruf lam ataupun ro ini. Nah, sekarang kita ke contohnya. Contohnya apa nih? Salah. Contohnya bihim. Kita tulis dulu. Kita hapus dulu ya. Oke, kita akan mencari contoh dari hukum bacaan idgham bila gunah. Tadi kalau idgham bila gunah hurufnya ada huruf lam dan ro. Contohnya apa dari hukum bacaan idgham bila gunah yaitu contoh. Nah, ini bacanya gimana? Bacanya bukan dengan min rabbihim, bukan, tetapi dengan mir rabbihim gitu. Jadi hurufnya langsung dibaca ke huruf setelahnya gitu. Jadi nun matinya seakan-akan nggak ada. Jadi mir rabbihim. Nah, jadi seolah-olah di sini ada huruf tajwidnya gitu. Oke, sampai sini dulu udah bisa dipahami belum teman-teman? Sudah ya? Oke. Karena teman-teman sudah pada paham, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu hukum bacaan iqlab. Kita hapus dulu. Nah, iqlab itu apa sih? Iqlab itu artinya menukar. Nah, maksudnya menukar gimana? Bukan menukar barang tentunya. Jadi yang dimaksud dengan iqlab itu menukar bunyi huruf antara nun mati atau tanwin menjadi huruf mim disertai dengan dengung gitu. Tadi apa? Iqlab itu menukar bunyi huruf nun mati atau tanwin menjadi mim disertai dengung ya. Nah, contoh dari hukum bacaan iqlab ini apa aja? Yang pertama ada ini.
Nah, di sini ada huruf nun mati bertemu dengan ba. Jadi iklab itu hurufnya cuma satu ya, ada ba. Dimana nanti huruf ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba ini, bacanya ditukar menjadi seolah-olah menjadi huruf mim. Ini bacanya gimana? Bacanya wa amma man bakhila. Jadi bukan man bakhila, itu bukan. Karena ada nun mati bertemu dengan ba, sehingga bacanya diganti menjadi huruf mim. Dan bacanya wa amma man bakhila. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami teman-teman? Oke, dari bacaan tadi yang kita pelajari yaitu ada bacaan idgham dan iklab, di mana idgham itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah itu dibaca dengan dengung, sedangkan idgham bila gunah dibaca dengan tanpa dengung. Sedangkan iklab berarti menukar apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba sehingga dibaca menjadi mim gitu. Oke, karena teman-teman sudah pada paham, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada tugas dari Ibu untuk pertemuan minggu depan. Silakan teman-teman mencari huruf bacaan idgham bigunah, idgham bila gunah, dan iklab di surat An-Nas dan Al-Ikhlas. Oke? Dan itu silakan nanti dikumpul di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Jika ada salah, mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.